Pasca serangan Amerika Serikat, ketiga fasilitas nuklir Iran, pada 22 Juni 2025, ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Dalam responsnya, Iran bahkan mengancam akan menutup Selat Hormuz, sebuah jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Menanggapi hal ini, beberapa suara mulai bermunculan, termasuk dari tokoh-tokoh keagamaan, yang menyebut situasi ini sebagai penggenapan nubuat dari Yesaya 34. Tapi, benarkah demikian? Benarkah Bozrah dalam Yesaya 34 bisa diartikan sebagai Hormuz? Mari kita bedah bersama secara hati-hati, agar kita bisa membedakan antara tafsir sehat dan tafsir liar. Latar belakang penafsiran Bozrah adalah Hormuz, berasal dari tafsir Rabbi Samuel ben Abraham Laniado, seorang Rabbi Sephardim dari Aleppo, Suriah, yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Ia secara alegoris menyebut bahwa Bozrah yang disebutkan dalam kitab Yesaya adalah Hormuz, suatu tempat jauh yang terletak di perbatasan antara Persia dan Asyur. Namun penting dicatat, tafsir ini bukan bagian dari arus utama rabbinik klasik, seperti Rashi, Ibn Ezra, Radak, atau Malbim. Dan tafsir ini bersifat alegoris, bukan berdasarkan penelitian historis ataupun penelitian linguistik. Maka untuk mengujinya, mari kita lihat teksnya. Dalam Yesaya pasal 34 ayat ke-6, khususnya bagian B secara eksplisit, menyebutkan seperti ini. Sebab Tuhan mengadakan korban sembelihan di Bozrah dan pembantaian besar di tanah Edom. Fokus utama nubuat teks ini adalah bangsa dan area tanah Edom, khususnya kota Bozrah. Lalu siapakah Edom itu? Edom adalah sebutan yang merujuk pada Esau dan keturunannya, yaitu anak-anak serta bangsa yang berasal darinya. Kata Edom sendiri secara harafiah berarti merah. Hal ini berkaitan dengan masakan merah yang diminta Esau, dan warna kulit Esau saat dia lahir, Kejadian 25 ayat 25. Selain itu kondisi tanah di daerah pegunungan Seir, yang menjadi wilayah mereka juga berwarna kemerahan. Secara geografis, wilayah Edom terletak di bagian selatan Yordania modern. Salah satu kota utama di wilayah Edom adalah Bozrah. Secara lokasi, Bozrah berada di wilayah selatan Yordania modern, dekat daerah yang kini dikenal sebagai Petra, kota batu yang terkenal karena struktur tebingnya yang berwarna merah. Karena itu, Bozrah terletak sangat jauh dari wilayah Iran, apalagi dari Teluk Persia atau Selat Hormuz. Jarak antara Bozrah dan Selat Hormuz adalah sekitar 1.500 km. Istilah atau nama Selat Hormuz sendiri tidak dikenal pada zaman Yesaya yang hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Hormuz berasal dari nama dewa Persia kuno, Ahura Mazda. Ia diyakini sebagai dewa cahaya dan kebaikan dalam kepercayaan Zoroaster. Kepercayaan yang dianut bangsa Persia saat itu. Nama Hormuz sendiri baru digunakan secara luas di era abad pertengahan, khususnya pada masa kerajaan Sasanid dan Islam awal. Maka jika dilihat dari teks, menghubungkan Hormuz dengan Bozrah adalah sebuah kekacauan konteks dan kekeliruan tafsir total, baik secara literal, geografis maupun historis. Lalu bagaimana dengan tafsir eskatologis? Meskipun Yesaya 34 bernuansa penghakiman akhir zaman, namun tidak ada elemen laut, pelabuhan, atau tindakan blokade yang terangkum di dalamnya. Tidak semua simbol penghakiman bisa langsung dikaitkan dengan setiap krisis politik dunia modern. Maka kembali tafsir ini gagal secara konteks, teks, sejarah, dan tujuan nubuat. Lalu, kenapa tafsir semacam ini berbahaya? Karena tafsir seperti ini spekulatif dan menyesatkan umat. Tafsir seperti ini membuat seolah-olah setiap konflik besar adalah penggenapan nubuat, padahal tidak ada dasar tekstualnya. Dan ini mengalihkan perhatian umat dari hidup rohani yang berjaga-jaga, menjadi hanya fokus pada politik dan peta konflik. Hal ini membentuk budaya takut dan sensasi, bukan budaya pengharapan dan pertobatan. Sebagai penutup, kita tidak menyangkal bahwa Selat Hormuz punya peran besar dalam geopolitik global. Tapi mari kita jaga kemurnian tafsir firman Tuhan. Yesaya 34 tidak berbicara tentang Iran, Hormuz, atau ancaman blokade minyak. Itu adalah nubuat tentang penghakiman atas Edom dan bangsa-bangsa dalam konteks sejarah dan rencana besar Allah. Sudah selayaknya firman Tuhan ditafsir dengan hormat, bukan dengan tergesa-gesa. Kita memang harus waspada terhadap perkembangan dunia, tapi lebih penting lagi kita harus berjaga-jaga dalam terang firman. Bukan menebak peta, tapi menata hati. Jangan menyeret nubuatan ke dalam peta politik hanya karena dunia sedang panas. Karena yang terpenting bukan kapan atau di mana perang itu terjadi, melainkan apakah kita siap ketika Sang Mesias datang.